Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang relasi agama dan sains dengan anggota kelompok Lubaba Ulfa, Dinda Nur Aziza, dan Aisyah Diva Azahra. Definisi sains menurut G adalah memiliki 5 cakupan untuk menegaskan makna menjadi pengertian ilmu yang sesungguhnya. Cakupan pertama, kata sains mengacu pada pengetahuan semata-mata mengenai apa saja. Kemudian cakupan kedua, pengertian sains mengacu pada pengetahuan yang teratur. Dan cakupan ketiga, kata sains sebagai ilmu kealaman yang dipertahankan oleh sebagian para ahli. Cakupan keempat, ilmu pengetahuan alami terpecah menjadi cabang-cabang ilmu yang bersifat khusus. Dan cakupan kelima, pengertian ilmu seumumnya yang muncul akibat pembahasan lebih lanjut tanpa melibatkan cabang ilmu yang bersifat khusus. Definisi agama menurut Burhanuddin Daya adalah kesempurnaan keberadaan manusia serta sebagai sumber kemampuan untuk bertahan hidup bagi manusia dalam mewujudkan perubahan dunia menjadi lebih baik. Relasi agama dan sains menurut Ian Barbour ada 4, konflik, independensi, dialog, dan integrasi. Dalam konflik mengatakan bahwa sains dan agama sebagai dua hal yang saling bertentangan dan berseberangan, sehingga tidak ada pilihan bagi kita kecuali menolak agama dan menerima sains sepenuhnya, atau sebaliknya. Dalam independensi, agama dan sains memiliki perbedaan persoalan dalam ruang lingkup kehidupan manusia. Ilmu pengetahuan mengacu pada persoalan data dan objek, sedangkan agama mengacu pada nilai-nilai bagi kehidupan yang individual. Dalam pandangan tersebut tidak terdapat persaingan karena pandangan tersebut memberikan atau melayani fungsi-fungsi yang benar-benar berbeda tanpa menyingkirkan satu sama lain. Dalam konsep dialog bermaksud mencari persamaan atau perbandingan metode dan konseptual antara agama dan sains. Upaya ini dilakukan dengan cara mencari konsep dalam agama yang analog, serupa atau sebanding, dengan konsep dalam sains atau sebaliknya. Misalnya, sesuatu yang tidak bisa diamati secara langsung. Contohnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini merupakan konsep analogi. Dalam metode integrasi, terdapat dua pendekatan. Yang pertama, berangkat dari data ilmiah yang menawarkan bukti yang konkret untuk memperoleh kesepakatan atau kesadaran atas eksistensi Tuhan. Dan yang kedua, menelaah kembali doktrin-doktrin agama dalam relevasinya dengan teori-teori ilmiah, dengan maksud lain yaitu keyakinan beragama diuji kembali dengan kriteria tertentu dan dirumuskan ulang sesuai dengan penemuan sains terkini. Membaca pemikiran Mehdi Golzani. Mehdi Golzani adalah tokoh kelahiran Isfahan, Iran pada 1939. Beliau adalah saintis muslim yang termasuk generasi paling baru, intelektual muslim yang begitu tertarik dengan wacana relasi agama dengan sains modern. Pandangannya relatif jauh lebih akomodatif terhadap sains modern jika dibandingkan dengan para pendahulu seperti Zainuddin Sardar dan Syed Hussein Nasr. Sains Islami adalah sains yang sesuai dengan pemandangan dunia Islam. Bagi Golzani, pemandangan dunia tentang realitas yang sesuai menjadi peranggapan metafisik sains Islam adalah meliputi pandangan bahwa pertama, alam diciptakan Tuhan dan Dia adalah zat yang maha memelihara. Kedua, tidak membatasi realitas pada domain fisik material saja. Ketiga, menisbatkan tujuan pada alam semesta. Dan keempat, mengakui adanya tertib moral pada alam semesta. Keempat, pandangan ini dirumuskan Golzani dari kajiannya yang secara tematik terhadap ayat-ayat Al-Quran. Beberapa sarjana yang mendefinisikan secara spesifik hanya meliputi ilmu-ilmu keislaman saja. Sebagian besar sarjana muslim yang mendefinisikan istilah tersebut dalam pengertian umum dan mencakup spektrum sains yang luas, serta tidak membatasi pada ilmu keislaman. Golzani menjelaskan bahwa ilmu sakral adalah ilmu yang terbingkai dalam pandangan dunia teistik, yang memandang Tuhan sebagai pencipta dan pemelihara semesta.
dan tidak membatasi wujud hanya dalam wilayah material, sembari meyakini pada tujuan bagi alam ciptaan dan mengakui aturan moral yang ditetapkannya. Sementara ilmu sekuler adalah ilmu yang dibangun dengan paradigma yang sama sekali mengabaikan semua hal yang dipedomani ilmu sakral tersebut. Beberapa perbedaan pandangan antara sains sakral dan sains sekuler dalam sejumlah poin. Cara pandang terhadap alam fisik sebagai satu-satunya yang ada atau sesuatu yang diciptakan. Spesialisasi yang berbuntut pada fragmentasi sains atau mencari kesatuan yang mendasari tatanan penciptaan. Mengabaikan atau menolak ide adanya tujuan atau teleologi bagi alam atau menerimanya, mengembangkan kenetralan pada nilai atau mengintegrasikan pengetahuan dengan serangkaian nilai. Sains digunakan untuk mengendalikan dan memanipulasi alam dan masyarakat, bungkam terhadap makna dan tujuan kehidupan manusia, dan tentang moralitas atau tidak mengungkung realitas pada wilayah empiris, dan bekerja pada kerangka metafisis yang lebih mencakup di mana tingkat-tingkat realitas tinggi diakui. Dalam buku The Holy Quran and the Science of Nature 1984, Golsani mengibaratkan sains ibarat pohon yang dahannya kering, sehingga agar tumbuh, maka ia harus disiram dengan agama. Kesimpulan, yang pertama, perlunya mengintegrasikan sains dengan sejarah serta filsafatnya agar menjadi satu kesatuan pengetahuan. Yang kedua, permasalahan antara sains dan agama tidak terletak pada sisi intelektual, melainkan dari sisi etika lingkungan yang tidak diterapkan. Yang ketiga, gagasan mengenai sains Islam. So I don't worry at all about the things they do or say.